الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهداه إلى قيام الساعة وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali terkait tentang seluk-beluk dari neraka. Bahwasanya orang-orang kafir tempatnya mereka adalah di dalam neraka, serta orang-orang mukmin yang mereka itu ahlu maksiat yang banyak dosanya, mau tidak mau mereka secara keadilan Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan terlebih dahulu di dalam nerakanya. Yang mana neraka itu adalah tempat siksa. Yang mana pernah kita sampaikan bahwasanya bahan bakarnya dari neraka itu adalah manusia itu sendiri dan bebatuan, ya, dan bebatuan. Kemudian kita lanjutkan yaitu syiddatu harriha wa idamu tukhaniha wa sirariha. Jadi panasnya neraka dan awannya neraka serta yaitu adalah baranya neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ashabus simali ma ashabus simal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la barid wa la karim. Wa ashabus simal, adapun ya ashabus simal, orang-orang yang mereka itu golongan kiri. Ma ashabus simal, tahukah kalian apa itu golongan kiri? Fi samumi wa hamim, mereka itu nanti berada di dalam uap yang sangat panas, samum. Wa hamimin, dan air yang sangat panas. Wa dhillin, dan di bawah naungan min yahmum, dari awan yang sangat panas. La baridu wala karim, tidak ada yang dingin dan tidak ada kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini memberikan sebuah faedah kepada kita bahwasanya orang ketika di dunia ini secara umum mencari, ya, jadi mencari sesuatu yang dingin itu adalah dengan apa? Yang pertama itu kan dengan air, ya kan gitu. Kemudian apa? Dengan udara, kan gitu. Yang ketiga adalah dengan apa? Naungan, berteduh, ya kan gitu. Tapi penghuni neraka kalau sudah di dalam neraka itu adalah apa? Tidak ada yang dingin sama sekali. Dia minumnya air-air yang sangat panas, ya. Mereka merasakan hawa yang sangat panas, dan mereka itu adalah apa? Berteduh di bawah awan yang sangat panas, sehingga tidak ada apa? Tidak ada yang dingin sama sekali, sehingga la baridu wala karim, tidak ada yang dingin, tidak ada yang mulia. Jadi nggak ada sama sekali. Mereka itu adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala terkait tentang orang-orang yang dimasukkan neraka sakor, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sa'uslihi sakor wa ma adraka ma sakor la tubqi wa la tadar lawahatul lil basar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Tahukah kamu wahai Muhammad apa itu neraka sakor? La tubqi wa la tadar, sesungguhnya yang namanya neraka sakor itu tidak akan menyisakan sedikit pun kenikmatan, wala tadar, dan tidak meninggalkan sedikit pun, ya, bagi penghuninya. Tidak ada nikmat sedikit pun, tidak ada ibaratnya
selamat sedikit pun di dalam neraka. Lawahatul lil basar, yang mana neraka sakor tersebut itu akan membakar, ya, yaitu manusia, ya, kulitnya terbakar, semuanya terbakar, ya. Jadi jadi akan membakar kulit dari manusia, yang mana ketika kulitnya terbakar itu dirasakan sampai di tulangnya, ya, sehingga begitu panasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan fadzuku falan nazidakum illa adaba. Maka rasakanlah, maka kami, ya, tidak akan menambah bagi kalian kecuali siksa, ya. Jadi kami tambah siksamu kan begitu. Dan panasnya api neraka ini berbeda dengan panasnya api dunia. Dijelaskan di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fuddilat 'alaiha bitis'in wa sittina juz'an. Sesungguhnya api neraka itu adalah dilipatkan, yaitu adalah 69 bagian dari api dunia. Jadi yang namanya api dunia itu cuma satu bagian dari 70, ya, dari 70 bagian panasnya api neraka. Padahal api dunia ini kita sudah bisa menyaksikan, kayak yang namanya awannya, ya, awan yang keluar dari Gunung Merapi yang sering dinamakan wedhus gembel gitu, ya, karena awannya kan kayak domba gitu, ya, ya. Itu ketika awal keluar itu derajatnya berapa, ya, derajatnya itu adalah sangat tinggi, ya, ratusan derajat kan begitu. Sehingga sehingga kita bisa menyaksikan ketika peristiwa yang namanya Gunung Merapi meletus. Mbah Marijan itu yang jaraknya rumahnya antara yang namanya Gunung Merapi dengan beliau itu mungkin sudah berapa kilo gitu, ya, ya. Kena beliau, ya, lagi sujud hilang, kaku langsung, sapi langsung mateng. Itu belum ada apa-apanya dengan api neraka. Karena karena kata Rasulullah SAW itu adalah naruna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ya, api kita ini di dunia, panasnya kita di dunia ini cuma satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahanam, ya. Jadi jangan pernah dibayangkan. Kadang ada orang yang dia itu adalah meremehkan, ya, santai aja lah di neraka, nanti kan ada AC, ya. AC apa yang bisa mendinginkan, ya? Sudah di dunia ini aja nggak bisa semuanya ditangani dengan AC, kan gitu, ya. Apalagi di sana ada ibaratnya masih kelipatan 69 kelipatan dari yang namanya api, ya, dari api dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan yang selanjutnya adalah an-naru tatakallam wa tubsir. Neraka itu bisa ngomong dan neraka itu bisa melihat. Jadi neraka itu bisa ngomong dan neraka itu bisa melihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Kalau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan innar rajula la yujarru ilan nar fatanzawiya wa yanqabida ba'daha ila ba'd. Seseorang ketika dia diseret, ya, menuju neraka, fatanzawiya wa yanqabida ba'daha ila ba'd, maka ketika itu neraka itu adalah bergerak semuanya, ya, sehingga semuanya bergerak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, malaki, hei neraka, kamu tuh ada apa? Fatakulu innahu sayastajiru minni, ya. Jadi jadi neraka itu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hambamu itu nanti akan meminta perlindungan, ya, dariku, meminta perlindungan kepada Anda, ya, dariku, kan begitu. Fayaqulu, maka Allah berfirman, arsilu abdi, ya, kirim hambaku.
Wa innar rajula la yujarru ilan nari fayaqulu ya rabbi ma kana hadha dhanni bik. Ya. Maka kemudian hamba tersebut ketika didatangkan kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma kana hadha dhanni bik. Sungguh aku tidak pernah menyangka, ya, tidak pernah berprasangka kepadamu ya Allah tentang hal ini. Fayaqulullah, lalu Allah berfirman, maka nadhannuk, ya, lah kalau kamu itu dulu berprasangka itu kayak apa, kan begitu. Fayaqulu anta si'ani rahmatuka, ya, aku dari dulu tuh berprasangka baik kepadamu bahwa apa, rahmatmu itu akan meliputiku, ya kan begitu. Maka kemudian apa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan arsilu abdi, ya, jadi apa, kirim lagi hambaku, ya kan itu. Wa innar rajula la yujarru ilan nar, lalu kemudian ada seseorang dikirim lagi ke neraka, fatashhaku ilaihin nar suhukal baglah, maka kemudian neraka itu ternyata meringkik, bersuara kayak meringkiknya yang namanya apa, bigol, ya, yaitu apa, semacam keledai, kan begitu. Ilal bairi, ya, jadi ketika yang namanya apa, didatangkan orang yang ini, apa, neraka itu kayak meringkik, kayak seperti meringkiknya keledai, sehingga apa, fatasbaru zufratan ukhra la tubqi ahadan illa akhafathu, sehingga kemudian neraka itu bersuara lagi, ya, yang membuat setiap orang yang dia itu mendekati neraka itu adalah ketakutan, ya, jika ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhraju yaumal qiyamat yakhruju yaumal qiyamati unukun minan nar. Nanti pada hari kiamat itu akan keluar dari neraka itu leher, ya kan itu. Laha ainani tubsirani, keluar dari neraka itu leher yang dia itu punya dua mata yang bisa melihat. Wa udunani tasma'ani, dan punya daun telinga yang bisa mendengar. Walisanun yantik, dan dia itu punya, ya, lisan, ya, lidah yang bisa ngomong. Takul, ya, yang mana leher yang keluar dari neraka tersebut yang punya mata, punya telinga, ya, punya lisan tersebut mengatakan, inni wukiltu bithalas, aku diserai, ya, 3 orang, kan begitu, 3 golongan. Yang pertama, bikulli jabbarin anid, aku diserai untuk mengadab setiap jabbarin anid, yaitu setiap orang yang dia itu adalah jabbar, otoriter, ya, dolim terhadap apa, rakyatnya, ya, anid, ya, yang dia itu adalah sangat keras, ya. Jadi apa, pemimpin-pemimpin, ya, yang dia itu adalah dolim, otoriter terhadap yang namanya rakyatnya, ya, keras terhadap rakyatnya, maka mereka adalah akan ibaratnya apa, ditempatkan di dalam neraka, kan begitu. Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, dan aku diamanai, diserahi untuk mengadab setiap orang yang meminta, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wabil musawwirin, dan aku serai untuk menyiksa orang-orang yang suka menggambar makhluk hidup, suka menggambar makhluk hidup. Karena apa, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati al musawwirun, orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat itu orang yang suka menggambar makhluk hidup, ya. Jadi orang yang suka menggambar makhluk hidup itu adalah orang yang paling keras, ya, siksanya. Karena nanti dia ketika dia menggambar makhluk hidup nanti diperintahkan oleh Allah, ahyu khalqakum, hidupkan ciptaanmu, bisa enggak kamu? Enggak bisa, siksa oleh Allah, ya. Ketika enggak bisa menghidupkan,
siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Nah, di dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya apa? Bahwasanya neraka bisa melihat dan bisa ngomong. Begitu pula kalau kita di dalam surat Qaf itu kan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka. Ya kan itu. Ya Pak, halim talakti. Apakah neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka jahanam menjawab, hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan lagi ya Allah? Ya, jadi apa? Jadi bisa ngomong. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pertanyaannya selanjutnya, hal yara ahadun annar qabla yaumil qiyamah ayanan? Adakah seseorang yang dia itu bisa melihat neraka dengan mata kepala sebelum kiamat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang apa? Yang mengetahui neraka secara mata kepala itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa melihat surga dan beliau bisa melihat neraka. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas terkait tentang kisah sholat gerhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sholat gerhana tersebut itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwasanya ketika beliau dalam sholat, beliau itu adalah waktu sholat mengimami itu beliau maju, ya, maju kemudian kayak meraih sesuatu, ya. Begitu pula di waktu sholat tersebut beliau itu mundur, ya, dari posisi jadi imam agak mundur dia. Kenapa? Karena kayak seperti takut akan sesuatu. Sehingga selesai dari sholat tersebut ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kami dalam sholat tadi melihat anda itu kok maju dan ingin meraih sesuatu. Kenapa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, aku tadi melihat surga dan aku tadi melihat apa? Anggur. Dan aku ingin menggapai, ingin meraih ya satu tangkai anggur tersebut. Andai kata itu aku bisa dapatkan, niscaya itu bisa kamu makan sampai datangnya kiamat, nggak akan habis. Ya, jadi kayak seperti itu. Karena apa? Nah, ini makanan surga, ya. Jadi akan kenyang terus, nggak akan lapar. Kan begitu, ya. Sebagaimana contoh yang namanya kalau kemarin kita bahas tentang air telaganya Rasulullah. Air telaganya Rasulullah, yang bisa minum air telaganya Rasulullah itu adalah man syariba minha lam yadma abadan. Barang siapa yang dia bisa meminum air telaga tersebut tidak akan kehausan selamanya. Kenapa? Karena ini makanan surga, beda dengan makanan dunia. Sehingga apa? Ketika beliau ditanya, loh kenapa anda tadi kok mundur wahai Rasulullah? Kayak anda itu ketakutan. Maka kemudian Rasul mengatakan, aku tadi itu melihat neraka dan aku takut dengan panasnya neraka. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, inni ra'aitul jannata fatanawaltu minha unqudan. Sesungguhnya aku melihat surga dan aku berusaha untuk menggapai satu tangkai anggur. Walau akhadtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Kalau andai kata aku bisa meraihnya, bisa mengambilnya, niscaya kalian akan memakan dari satu tangkai anggur tersebut, ya, sampai dunia ini habis. Maksudnya apa? Sampai kiamat. Wa ra'aitun nara falam arakal yaumi mandaran qad afda. Ya. Dan aku melihat neraka dan aku belum pernah melihat pemandangan yang begitu, ya, ibaratnya adalah apa? Menakutkan melebihi dari neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat mayoritas penghuni neraka itu para wanita. Para wanita masuk neraka ini bukan karena kekafiran, ya, bukan karena kesyirikan, tapi karena kufur nikmat. Ya kan begitu? Ini pernah ditanyakan di dalam riwayat yang lain, ya. Ketika bahwasanya Pak Falima ya Rasulullah, kenapa kita ini kok banyak masuk neraka? Kata Rasulullah, fa inna kunna takfurnal ashir, karena kalian itu banyak mengingkari pemberian keluarga. Ya,
Jadi apa? Jadi para wanita itu kan fitrahnya kayak begitu, ya, melupakan kebaikan ya namanya pasangannya, ya, orang tuanya. Ketika dia sudah nggak seneng, maka apa? Hilang semuanya kebaikan, ya. Maka itu yang harus diwaspadai. Itu menyebabkan masuk neraka. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain itu adalah memerintahkan para wanita untuk banyak bersedekah. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Hei para wanita, bersedekahlah karena aku melihat kalian itu mayoritas penghuni neraka. Kan begitu. Nah, ini adalah apa? Ya, penyebabnya bukan karena kesyirikan dan kekafirannya, ya, tapi adalah yang paling banyak adalah karena kufur nikmatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahmukumullah. Di dalam riwayat Mughirah ibnu Syu'bah, hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan, "Innan nara udniyat minni." Sesungguhnya neraka itu didekatkan kepadaku. Hatta nafahtu harraha an wajhi, hatta nafahat harruha an wajhi. Hingga yang namanya panasnya itu adalah apa? Terasa di wajahku. Fara'aitu fiha sahibul mihjan wallati yajurrul walladhi ba'arul bakhirah wa sahibul hamir wa sahibatul hirra. Dan ternyata aku melihat di dalam neraka itu adalah ada sahibul mihjan, yaitu seorang yang dia itu mengingkari, ya, yaitu al-mihjan. Mihjan itu adalah semacam gerabak tapi antik, ya Pak, dia pinjem, orang ini pinjem tapi kemudian mengingkari, ya, jadi tidak dibalikkan, kemudian diingkari, sehingga apa? Diambil milik, ya, sahibul mihjan. Wallati baharul bakhira, dan orang yang dia itu membikin sunnah bakhira. Bakhira itu apa? Bakhira itu adalah sesajen tapi tidak berupa barang, tapi adalah berupa binatang. Yaitu adalah apa? Orang-orang Arab jahiliyah itu punya yang namanya pemahaman kayak begini. Kalau mereka itu punya onta jantan, sudah bisa mengawini 10 onta betina, maka onta tersebut itu adalah diperuntukkan untuk berhalanya, sehingga dibiarkan bebas, ya, dibiarkan bebas. Nggak ada orang yang berani apa? Ditulisi nanti, ya, ini untuk apa? Berhala ini, sehingga nggak ada orang yang berani mengambil, walaupun liar bebas, nggak akan ada yang berani ngambil, kan begitu. Begitu pula kalau onta betina, ya, sudah ibaratnya punya anak 10, melahirkan 10 kali, maka setelah itu adalah dia dibebaskan. Itu namanya bakhirah, ya, saibah, bakhirah, itu sejenis kayak seperti itu. Jadi apa? Memperuntukkan binatang, ya, untuk ibaratnya sesajen kepada para yang namanya sesembahannya mereka dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang membuat itu pertama kali di masyarakat jahiliyah itu adalah di dalam neraka. Kemudian apa? Wasahibatul hirra, dan wanita, ya, yang dia menyiksa kucingnya, ya kan itu. Rasulullah melihat siapa dia? Itu wanita dari Bani Israel yang dia itu adalah memenjarakan kucingnya, tidak dilepas, tidak dikasih makan sampai mati. Maka Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis itu kan beliau mengatakan bahwasanya dakhalatin nara apa? Imra'atun fi hirratin sajadatha. Ada seorang wanita itu masuk neraka, ya, itu gara-gara kucing yang ia penjara. Lahiyat amatha walahiyat atlaqatha ta'kulu min khasasil ard. Dia tidak mau ngasih makan, dan dia juga nggak mau melepaskan agar bisa lepas bebas makan binatang-binatang melata yang lain. Di penjara nggak dikasih makan, hatta matat, sampai kucing itu mati. Apa? Masuk neraka. Bahkan dalam riwayat yang lain bahwasanya apa?
nanti wanita tersebut akan disiksa oleh Allah, yaitu apa? Tahdasuha al-hirra. Dia itu nanti akan dicakar-cakar oleh kucing tersebut di dalam neraka. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, jadi apa? Jadi hadis ini dari beberapa hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Melihat yang namanya surga dan melihat yang namanya neraka. Ya, dengan mata kepalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah ta'thirun nar 'ala dunya wa ahliha. Jadi neraka, karena perlu diingat, neraka itu sudah ada, surga itu sudah ada. Sehingga keberadaannya neraka saat ini ya, itu juga punya pengaruh ya. Jadi punya pengaruh bagi dunia dan penghuni dunia. Ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, istaqat an-naru ila rabbiha. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan neraka itu mengadu kepada Tuhannya, mengadu kepada Allah. Faqalat, lalu neraka berkata, Rabbi akala ba'di ba'dan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya sebagian dariku memakan sebagianku. Karena saking panasnya itu kan, akhirnya apa? Mungkin apa? Semakin tipis kan begitu kan? Apa dimakan oleh panas tersebut. Akhirnya apa? Fa'udina laha binafasaini. Lalu neraka diizinkan untuk bernapas 2 kali, yaitu melepaskan uap panasnya biar gak terlalu panas. Nafasun fisita, 1 kali bernafas di waktu, yaitu adalah apa? Sita, ya, di waktu penghujan. Wa nafasun fisaid, dan 1 kali nafas di waktu, yaitu adalah musim kemarau, kan begitu. Fa asaddu ma tajiduna minal har wa asaddu ma tajiduna minal zamharir. Maka apa yang kalian jumpai pada waktu yang sangat panas dan waktu yang sangat dingin, itu adalah apa? Itu nafasnya dari yang namanya neraka. Ya, jadi kayak seperti itu. Makanya Rasulullah SAW ketika musim kemarau sangat panas, Rasulullah memerintahkan para sahabat itu untuk melaksanakan sholat duhur itu agak waktu yang sudah dingin, diundur sedikit. Ya, kalau zaman dulu kan apa? Masjidnya kan belum keramikan, belum ada AC, belum atapnya pun ya ala kadarnya, ya kan begitu. Sehingga apa? Sehingga panasnya luar biasa di padang pasir, kan begitu. Maka kata Rasulullah di dalam hadis itu, abridu bisalah, ya. Jadi apa? Dinginkanlah, ya, apa, salat kalian. Maksudnya apa? Laksanakanlah salatmu di waktu yang agak dingin, kan itu. Khususnya waktu duhur. Fa inna shiddatal harri min faihi jahannam. Karena sesungguhnya, ya, panas yang sangat itu adalah dari luapan panas neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya bahwasanya an-nar khalidatun la tabid. Neraka itu kekal, tidak akan rusak. Nah, jadi apa? Jadi perlu diingat, di neraka itu kekal, nggak akan rusak. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Dia tidak mengalami kerusakan ketika terjadi kiamat. Karena yang mengalami kerusakan itu adalah alam yang ditakdirkan oleh Allah itu rusak. Langit, bumi, bulan, bintang, matahari, ya, dunia ini hancur. Tapi kalau yang namanya apa? Yang namanya surga dan neraka, walaupun sudah ada, itu tidak mengalami kerusakan ketika terjadi kiamat, itu tiupan sangkakala yang pertama. Ya, itu tidak mengalami. Makanya apa? Makanya Imam Thahawi
ya Imam Thahawi di dalam Aqidah Thahawiyahnya beliau mengatakan wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani wa la tabidani. Jadi surga dan neraka itu keduanya diciptakan oleh Allah. La tafniyani, dia tidak mengalami rusak. Ya. Jadi dia tidak mengalami yang namanya rusak dan tidak akan pernah usang. Ya, itu adalah neraka. Ya, jadi nggak akan pernah mengalami rusak. Kenapa? Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah kayak seperti itu. Nah, mengapa? Maka ini sangat jelas. Jadi surga dan neraka itu adalah diciptakan oleh Allah dan dia itu adalah kekal. Jadi bukan hancur. Tidak seperti sebagian ada yang berpendapat bahwasanya neraka itu ya. Jadi neraka itu nanti adalah hancur. Jadi kalau semuanya sudah disiksa semuanya, habis itu dihancurkan, kan begitu. Maka apa? Maka itu tidak benar. Karena apa? Karena ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu sangat jelas. Kita ambil contoh semua hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan malaikat untuk mengumumkan kepada penghuni surga dan penghuni neraka. Ketika mereka itu sudah penghuni neraka asli sudah masuk neraka, yang masih berhak diselamatkan dari neraka sudah diselamatkan, dimasukkan dalam surga. Maka apa? Maka kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar khuludun fala maut. Hei penghuni neraka, kekekalan, tidak ada kematian. Selamanya kamu di sini, ya, di dalam neraka. Begitu pula nanti penghuni surga diberi pengumuman, ya alal jannati khuludun fala maut. Hei penghuni surga, kekekalan, tidak ada kematian bagi kalian. Ya, jadi apa? Jadi pendapat ya kalau mengatakan bahwa neraka itu nanti akan sirna musnah, itu adalah pendapat yang keliru. Ya, pendapat yang keliru. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah ahlun niran wa jaraimuhum. Jadi apa? Penghuni neraka dan dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penghuni neraka itu mereka akan kekal di dalam neraka, tidak akan pernah beranjak sedikit pun dari neraka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kafir di sini masuk kategori siapa? Munafik. Itu munafik keyakinan. Karena yang kekal di dalam neraka itu kan intinya kafir, kemudian musyrik, kemudian munafik keyakinannya. Itu dah kekal selamanya di sana. Kan begitu. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka itu adalah menyombongkan diri dari ayat kami, mereka lah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Ya, kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang kafir bagi mereka itu adalah neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Tidaklah mereka itu disudahi lalu mati, tidak. Ya. Mereka disiksa ya, terus kayak seperti itu. Hancur, diutuhkan kembali, siksa lagi, terus kayak seperti itu, nggak akan pernah mengalami kematian. Ya, wala yukhaffaf anhum min adabiha, dan mereka itu tidak pernah diringankan dari siksanya. Kalau di dunia ini orang dipenjarakan ada remisi, ada grasi, gitu kan, macam-macam. Kalau di neraka nggak akan ada. Ya, jadi apa? Jadi nggak akan ada yang namanya keringanan siksa. Nah, itu adalah orang-orang kafir kan begitu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kondisi kafir, maka merekalah ya, bagi mereka laknat Allah dan para malaikat serta seluruh manusia. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka, la yukhaffafu anhumul adzab. Tidak akan diringankan dari mereka siksa, walakum yundorun, dan mereka itu tidak akan ditangguhkan. Ya, nggak akan ada. Ya, dari siksa terus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar,
Rasul mengatakan yadkhulu ahlul jannati al jannah, penghuni surga nanti akan masuk surga, wa ahlun nari an-nar, dan penghuni neraka akan masuk neraka. Summa yaqumu muadzzinun bainahum, lalu kemudian seorang penyeru malaikat memberikan pengumuman di antara penghuni surga dan penghuni neraka tersebut. Ya ahlan nari la maut, wahai penghuni neraka tidak ada kematian. Wa ya ahlal jannati la maut, wahai penghuni surga tidak ada kematian. Khuludun, kekekalan. Ya, jadi tidak ada kematian. Ya, sehingga apa? Sehingga itu sudah sangat jelas bahwasanya yang namanya mereka, ya, orang-orang yang benar-benar menjadi penghuni neraka, yaitu adalah orang-orang yang mereka itu adalah kekal di dalamnya, itu adalah orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Maka mereka akan kekal di dalamnya. Begitu pula dalam hadis, ya, terkait tentang hadis riwayat yaitu adalah Muslim. Rasulullah mengatakan yuja'u bil mauti yaumal qiyamati ka'annahu kabsun amlah. Kematian itu nanti akan didatangkan pada hari kiamat, diserupakan oleh Allah itu kayak seperti domba yang sangat putih. Kan begitu? Fayuqafu bainal jannati wan nar. Lalu domba sebagai gambaran dari kematian tersebut itu diberhentikan di antara surga dan neraka. Fayuqalu, maka kemudian dikatakan ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadza, hei penghuni surga, kenal enggak kamu dengan ini? Apa? Gitu kan? Fayasra'ibuna wa yandurun, sehingga kemudian penghuni surga itu kaget, kemudian mereka melihat. Wa yaqulun, dan penghuni surga mengatakan na'am hadzal maut, oh iya kita tahu itu kematian, kan begitu. Qala, maka kemudian malaikat tadi berkata ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza, hei penghuni neraka, kenal enggak dengan ini? Ya kan itu. Maka kemudian fayasra'ibuna wa yandurun, penghuni neraka itu kaget, lalu kemudian mereka melihat. Wa yaquluna na'am ya hadzal maut, ya, mereka mengatakan oh ya kita kenal itu dulu adalah kematian, kan itu. Qala fayu'maru bihi fayudbah, lalu kemudian malaikat tersebut diperintahkan, ya, untuk menyembelih domba tersebut sebagai perumpamaan dari kematian, kan begitu. Summa qala, maka kemudian setelah domba yaitu kematian tersebut yang diserupakan domba tersebut disembelih oleh yang namanya malaikat tadi, maka kemudian malaikat tadi mengumumkan ya ahlal jannati khuludun fala maut, hei penghuni surga kekekalan tidak ada kematian. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut, ya, wahai penghuni neraka kekekalan tiada kematian. Ya, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah wa andirhum yaumal hasrah id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wa andirhum, dan peringatkanlah mereka akan yaumul hasrah, yaitu hari penyesalan. Id qudiyal amru, ketika seluruh urusan itu diputuskan oleh Allah. Wa hum fi ghaflatin, dan mereka dulu itu berada di dalam kelalaian. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Mereka itu lalai dengan hari kiamat, lalai dengan hari akhir, sehingga mereka hidup di dunia itu hanya untuk foya-foya, hanya untuk menikmati dunia, tidak pernah mau berbekal diri. Kenapa? Karena dia asik dengan dunia, lalai dengan hari akhir. Makanya orang kalau nggak beriman kepada hari akhir, maka pasti di dunianya itu inginnya itu hidup yang enak, nggak peduli dengan yang namanya dosa dan maksiat, yang penting enak, ya. Itu menunjukkan apa? Perilaku kalau dirinya itu sebenarnya nggak percaya dengan hari akhir. Kalau orang masih percaya dengan hari akhir, masih takut, sehingga masih waspada. Tapi kalau sudah nggak punya iman dengan hari akhir, maka dia itu adalah akan semaunya dia di dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini adalah terkait tentang yaitu adalah neraka dan penghuninya. Pak, insyaallah nanti kita akan lanjutkan, yaitu masih terkait tentang neraka, yaitu tentang neraka itu sebagai tempat asli dari orang-orang kafir dan orang musyrik, ya. Kemudian orang-orang istilahnya yang mereka itu adalah
menyekutukan Allah dengan memohon dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang akan menyebabkan orang itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa pembahasan terkait masalah neraka, dan Pak insyaallah nanti kita lanjutkan masih juga terkait tentang penghuni neraka dan dosa-dosanya. Ini saja ma'asyiral muslimin yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.